Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bersama saya lagi Ahmad Satria Fazlur Rahman. Indonesia harus takluk dari Qatar Under 23 setelah ditaklukkan 2 gol tanpa balas tadi malam. Dan satu kata untuk pertandingan tadi malam, gila gitu ya. Crazy. Pertandingan tadi malam itu sangat gila, kawan-kawan. Qatar sebegitu takutnya dengan Indonesia sehingga harus bermain kotor menurut saya. Terlepas dari permainan Indonesia yang tidak berkembang di babak pertama, saya nggak bisa berkata-kata. Ini pertandingan yang sangat gila karena Qatar harus menang dengan cara yang tidak, ya udah. Kita langsung kasih saja trofi. Mungkin Qatar butuh trofi, kawan-kawan. Saat Qatar lawan Yordania di final juga saya enak dengan Qatar ini. Terlalu banyak diuntungkan oleh keputusan-keputusan pengadil lapangan. 2 kartu merah yang didapatkan oleh Indonesia. Untuk Ramadan Sananta, oke, saya setuju, I agree with that. Tapi untuk Ivar Jenner, 2 kartu kuning itu nggak pantas untuk didapatkan oleh seorang Ivar Jenner. Kartu kuning yang pertama di babak pertama itu kondisi 50-50. Kemudian kartu kuning kedua di babak kedua itu bukan kartu kuning, bahkan tidak ada, bahkan pelanggaran aja enggak, bukan hanya kartu kuning, pelanggaran biasa saja enggak. Tidak ada checking VAR lagi di sana. Jadi kalau misalnya Qatar sedikit disentuh, pasti keputusan wasit itu betul. Tapi kalau Indonesia, lihat saja Witan Sulaiman saat ia digunting dari belakang. Adakah kartu merah untuk pemain Qatar? Oh, tidak. Kemudian beberapa pelanggaran juga untuk tim nasional Indonesia sama sekali tidak diberikan. Ini yang membuat pertandingan tadi malam sangat-sangat enak gitu, kawan-kawan ya. Dan ini menurut saya juga sesuatu yang keliru dilakukan oleh AFC dengan menunjuk 2 orang staf VAR itu dari orang Thailand. Ya, kita tahu sendirilah Thailand punya stigma apa ke tim nasional kita. Jadi alangkah lebih baik jika staf wasit di VAR room itu bukan dari satu konfederasi. Jadi kalau misalnya yang main Jepang, janganlah yang di VAR room itu Korea Selatan atau Korea Utara. Begitupun dengan Indonesia, janganlah orang Thailand. Lah, saya sudah dari awal pun ketika saya tahu bahwa VAR room itu dikuasai oleh orang Thailand, saya udah agak, bukannya saya gimana ya, tapi ya memang Thailand, Indonesia, Vietnam, Malaysia, kita punya rivalitas di sana. Punya rivalitas di sana. Ya, maka dari itu, saya nggak bisa berkata-kata lagi tadi malam. Udah, very crazy gitu ya. Terlepas memang tim nasional Indonesia tadi malam belum memperlihatkan performa terbaik. Ada beberapa kesalahan passing, ada beberapa kesalahan mendasar, kemudian deep pass yang terlalu mubazir dilakukan oleh tim nasional Indonesia. Kemudian juga memang tinggi badan Indonesia yang kurang saat menerima beberapa lemparan jauh dari pertama arahan yang terkesan mubazir juga karena tidak ada pemain tinggi dan jangkung di sana. Tapi dengan 9 pemain, Indonesia luar biasa bermain Spartan, luar biasa bermain tidak kenal takut. Maka nanti lawan Australia dan lawan Jordan, kita nggak punya pilihan lain selain menyerang. Kita nggak punya pilihan lain, maka tidak usah kita bermain menunggu. Tadi malam mungkin Sintayong menunggu untuk membaca permainan, tapi permainan kotor tidak bisa dikalahkan. Sulit untuk mengalahkan tim yang, mohon maaf, dalam tanda kutip dibantu oleh staf wasit
Apalagi tim tersebut adalah tuan rumah. Udah beberapa kali nih Qatar ini. Astagfirullahaladzim. Saya jadi enak, kesel. Kesel sekali dengan sepak bola yang ditunjukkan oleh Qatar. Mau juara oke lah, tapi bukan dengan cara ini juga ya kawan-kawan. Kalah 10-0 dari Qatar pun saya pasti menerima, asal caranya jangan seperti ini. Kalah 10-0, 20-0, tapi dengan cara yang elegan, karena memang kita bermain buruk dan Qatar bermain bagus, itu saya pasti akan menerima. Tapi kita lihat aja Pak, pemain Qatar bapuk semuanya ya, jelek semuanya main Qatar, nggak bisa passing. Fisik mereka payah Qatar itu. Fisik mereka payah dibandingkan dengan kita. Terpincang-pincang, keram-keram, guling-guling. Lemah itu main Qatar. Nggak ada yang bagus main Qatar itu. Satupun yang saya lihat. Tapi ya dengan dibantu oleh wasit inilah seperti Qatar lawan Jordan. Waduh itu Akram Apip CS-nya dengan Al-Hedos itu. Kasihan juga Jordania waktu itu. Jadi untuk Piala Asia kemarin, the real champion menurut saya adalah Jordania. Di final, bukan Qatar. Begitupun tadi malam, the real winner itu was not Qatar but Indonesia. Indonesia bermain Spartan luar biasa, nothing tulus, 9 pemain, tidak ada 2 pemain di lapangan. Itu Qatar ketar-ketir. Jadi ya udah Qatar. Jadi ada sulit saya untuk berkata-kata sekarang ya. Jadi ternyata kita sudah ditakutin juga di kawasan Asia ya kawan-kawan. Sekelas Qatar harus bermain kotor lawan Indonesia. Bahkan ada kabar bahwa tim nasional Indonesia sebelum ke stadion harus dibawa muter-muter dulu agar kita terlambat ke stadion. Harus seperti ini juga kita. Jadi kita mungkin sudah ditakutin di kawasan Asia. Karena memang ada 12 pemain kita yang sudah bermain di tim nasional senior. Terbukti memang permainan tadi malam kita lebih baik daripada Qatar. Tapi ya 2 gol yang nggak penting menurut saya, meskipun bisa diperdebatkan untuk gol yang pertama. Tapi untuk gol yang kedua lewat tendangan bebas, itu kan kita lihat ulang, wasit itu yang menghalangi itu wasit. Kenapa harus kita dapat pelanggaran? Aduh. Saya juga harusnya kan drop ball itu. It was drop ball. Wasit menghalangi di sana. Kenapa kita harus mendapatkan pelanggaran? Ini enggak masuk akal sekali. Kemudian ada intensi untuk mengeluarkan Ivar Jenner secepatnya. Waduh. Ivar Jenner kasihan sekali, dia tidak bisa bermain lawan Australia nanti. Meskipun nanti ada Justin Hubner, tetapi kita tetap masih membutuhkan seorang Ivar Jenner. Nggak ada Ramadan Sananta. Ramadan Sananta pun nanti akan kena akumulasi kartu merah, jadi tidak bisa bermain lawan Australia. Kerugian bagi Indonesia, sangat rugi sekali. Saya berharap Australia dan Jordan membantai Qatar di kandangnya. Dan meskipun sulit, Qatar pasti akan melakukan segala cara. Oke. Ini bukan komentar jadi cari-cari alasan, bukan ya. Ini bukan cari-cari alasan, tapi memang semua orang juga dengan mata telanjang bisa menilai pertandingan tadi malam itu segila apa gitu pertandingan tadi malam ya kawan-kawan. Jadi mengalahkan Indonesia harus dengan cara kotor seperti itu. Bayangkan dulu untuk mengalahkan Indonesia nggak usah cara seperti itu. Jadi ya mereka mengalahkan Indonesia dengan kualitas tim-tim Asia itu ya. Tapi kalau sekarang mengalahkan Indonesia dengan berbagai cara. Karena emang kita sudah ditakuti di kawasan Asia. Saya Ahmad Fajrul Rahman, terima kasih telah menonton Indonesia lawan Australia dan Jordania di pertandingan selanjutnya. Sudah nothing tulus. AFC Under-23 ini sekelas Tarkam. Ya kita buktikan kita bisa bermain dengan baik dengan skuad seadanya. Dengan skuad seadanya ya kawan-kawannya, tanda petik. Karena ada pemain kena akumulasi kartu yang tidak perlu. Dan
Mudah-mudahan Justin Hubner bisa masuk. Good job tim nasional Indonesia dan juga staf kepelatihan. Apapun hasilnya tetap kita dukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.